Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sore hari ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali teman-teman dengan saya Maspul Elektronik. Sore hari ini saya akan membahas tentang kerusakan TV LG Soundmax Plus. TV ini lampu menyala, lampu indikator menyala, tapi layar gelap. Kalau kita tekan atau di-on-kan, menyala lampu, ada kilatan cahaya sebentar, entah itu hanya sejenak ataukah dia memang sudah start tapi tidak kelihatan di layar, tidak muncul. Nah, sebelum kita membuka TV ini, terlebih dahulu kita tes dulu untuk melihat kondisi pada layar agar supaya kita bisa menganalisa tentang kira-kira penyebabnya seperti apa. Kita colokkan dulu. Kita colokkan TV-nya. Nah, sobat-sobat, kita tekan powernya, lampu indikator menyala. Lampu indikatornya menyala. Menyala terang, tunggu sejenak, langsung redup. Ini biasanya dia normal. Dia nyala terang pertama, awal, setelah beberapa detik langsung redup lampu indikatornya. Ini menandakan bahwa TV nyala atau TV-nya start. Namun pada layar tetap gelap. Nah, inilah kita akan membukanya. Kalau kita analisa gangguannya ini, kira-kira TV ini bermasalah di vertikalnya. Untuk membuktikan, nah mari kita bongkar, oke? Nah, sobat-sobat, kita tes dulu kembali TV-nya. Kita nyalakan TV-nya. Dia nyala terang. Kemudian redup. Dia dalam keadaan start. Jadi kita coba-coba naikkan screen playback untuk melihat tampilan di layar apakah dia muncul atau tidak. Nah, perhatikan teman-teman, saya naikkan potensio screen playback. Nah, teman-teman muncul. Ternyata muncul teman-teman.
tapi dia kabur, tidak fokus. Ini saya turunkan, dia gelap. Saya naikkan screen-nya, ternyata ada tampilan, tapi dia kabur. Nah, inilah penyebabnya. Inilah gangguan kerusakannya. Ada tampilan, ada menu, tapi dia tidak fokus. Nah, tadinya dia gelap. Jadi kita tes, angkat screen-nya, kita naikkan volume potensio screen-nya, ternyata memang TV-nya benar, dia start, tapi dia tidak fokus, dia buram. Nah, biasanya gejala seperti ini biasanya gangguan pada soket CRT-nya. Jadi kita tes dulu soket CRT-nya, apakah betul-betul dia sudah bermasalah. Nah, teman-teman, saya balikin lagi TV-nya. Gejala seperti itu tadi biasanya berada pada soket CRT. Kita lepas dulu, kita lepas soketnya. Nah, untuk mengetahuinya, kita lepaskan kabel screen-nya. Kita lepas kabel screen dari playback. Kemudian kabel fokus. Nah, sudah terlepas teman-teman. Ini yang dari playback. Jadi kita tes pakai ohmmeter. Soketnya ini kita masukkan dulu semacam kawat pada jalur fokusnya yang ditempati kabel fokus masuk. Nah, ini teman-teman, saya pasangkan supaya untuk memudahkan pengukuran antara fokus dengan ground, screen dengan ground. Ini screen kelihatan kaki screen-nya kelihatan, jadi gampang kita ukur atau periksa. Sedangkan fokus tidak nampak terminalnya atau pinnya. Jadi kita masukkan seutas kawat untuk, maaf teman-teman, bising. Untuk memeriksa apakah ada kebocoran antara pin fokus pada soket dengan ground. Karena biasanya kalau dia kabur atau tampilan kabur, biar dikontrol dengan potensio fokus pada playback, tetap dia kabur atau buram, biasanya gangguan pada soketnya atau grid 2 atau gangguan pada soketnya, yaitu pin fokus. Jadi saya tancapkan ini alat ukurnya, kabelnya.
Yang merah pada fokus, pin fokus, yang negatif pada kaki ground. Nah, perhatikan teman-teman, ini jarumnya pergerakannya. Perhatikan jarumnya, kalau dia goyang, ternyata ada pergerakan. Dia menunjukkan nilai tertentu. Nah, yang sebenarnya ini kalau normalnya tidak ada gerakan, artinya 0. Apabila dia sudah bergerak walaupun 0, sekian, itu sudah menandakan bahwa sudah ada kebocoran. Maka tegangan tadi yang difokus akan menurun karena langsung tergrounding, langsung lari ke ground, jadi menurun. Jadi tadinya mungkin kilopol, akhirnya hanya beberapa pol saja, ya tidak mampu memfokuskan gambar. Jadi kita cabut soketnya. Mungkin ini soketnya ini agak susah karena memang khusus LG. Nah, tidak umum soketnya. Jadi kita cabut dulu. Nah, teman-teman sudah tercabut soketnya. Kita adakan pengukuran ulang. Kaki fokus. Ini kaki fokusnya. Oh sorry, ini kaki ground, pin ground. Ini pin screen atau kaki screen. Fokus. Kaki fokus kita masukkan dulu kawat. Kita masukkan dulu kawat untuk terkoneksi dengan kaki fokus, mengkoneksikan kaki fokus. Nah, ini ada sepotong timah saya kasih masuk di tempat kabel fokus. Inilah yang saya hubungkan dengan kabel multimeter dengan ground. Apakah dia ada pergerakan?
Ada lemah, ada pergerakan sedikit. Kalau screen dengan pin-pin yang lain, apakah ada pergerakan juga? Tidak ada. Nah, kita harus mengganti soketnya. Nah, teman-teman, saya sudah modifikasi soketnya karena pin soket ini terlalu lebar dibandingkan soket aslinya. Nah, teman-teman, saya sudah jumper soketnya, saya sambung kabel untuk nantinya akan dihubungkan dengan pin atau kaki-kaki soket ini. Karena ini aslinya, sedangkan ini soket yang dipakai modifikasi. Karena ini susah didapat, jadi kita modifikasi soketnya dengan jalan menyambungkan kabel. Karena ini adalah 7 pin, maka kita sambungkan juga 7 pin. Jadi ujung-ujungnya nanti ini akan disambungkan dengan pin soket yang dimodifikasi. Jadi kita pasang sobat-sobat. Memang agak rumit modifikasinya, karena kalau kita mau sesuai dengan aslinya, mungkin TV ini lama prosesnya baru bisa terpakai. Kalau ada didapat aslinya, kalau tidak ada ya tidak bisa dipakai kalau tidak dimodifikasi. Makanya kita modifikasi, mudah-mudahan berhasil. Jadi saya pasang soketnya, sobat-sobat. Saya solder dulu kaki groundnya, sekaligus sebagai kaki pengunci. Supaya jangan bergerak. Nah, teman, sekarang kita solder lagi, kita sambung lagi kaki kaki 2. Pin 2 sudah terpasang. Sekarang
kita pasang lagi pin 1. Kita solder pin satunya. Pin 1 sudah terpasang. Sekarang kita pasang lagi pin 3, pin 3 atau kaki 3-nya, yaitu kaki heater atau filamen. Pin 3 selesai terpasang. Kemudian kita sambung lagi pin 7, kita solder 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, kaki 4, kaki 4, 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Kaki 4 kita sambung. Kaki 4, 1, 2, 3, 4. Kaki 4 kita sambung. 1, 2, 3, 4. Kita kupas dulu kabelnya.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Pin 4 sudah tersambung. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pin 6 kita sambung. Sekarang pin 6 kita sambung. Sekarang pin screen atau kaki yang berhubungan dengan screen playback. Sekarang pin 7 yang terakhir. Pin 7 kita sambung. Nah, teman-teman, sudah selesai. Kita cek ulang apakah sudah benar posisinya masing-masing. Karena dalam modifikasi soket harus kita ekstra hati-hati. Karena kenapa? Tidak boleh bertukaran kaki-kakinya. Jangan sampai kita salah menempatkan kaki tiap gridnya, baik kaki KB, KG, KR-nya, terutama heaternya. Jangan sampai salah. Screen juga. Pokoknya tidak boleh ada yang salah. Jadi harus kita ekstra hati-hati. Jangan kita nyambung kalau tidak memahami, karena sangat berisiko. Jadi sobat-sobat semua, kita cek dulu
Sobat-sobat, setelah pengecekan penyambungan antara pin-pin soket CRT ini dengan PCB, sudah benar menurut pemeriksaan terakhir, dan kita akan tes apakah rasternya sudah tajam atau fokus, tulisan menunya sudah muncul dengan terang, tajam, atau seperti apa perubahannya. Mari kita pasang dan tes. Pasang dulu soketnya. Saya balik TV-nya dulu. Sekarang saya colokkan TV-nya. Bismillah. Nah, perhatikan sobat-sobat. Alhamdulillah. TV-nya sudah normal kembali. Tampilan menunya sudah fokus. Sudah tajam. Alhamdulillah. Setelah pergantian soket CRT-nya, alhamdulillah raster dan tampilan menunya atau tampilan USD-nya menjadi tajam kembali. Sobat-sobat, ternyata analisa saya pada awalnya memperkirakan bahwa gangguan ada di blok vertikal. Ternyata meleset. Karena memang gejalanya mirip gejala gangguan vertikal. Biasa kalau TV-nya start, tidak ada tampilan, gelap, tapi kalau kita naikkan screen-nya, biasa dia muncul satu garis horizontal. Nah, biasa juga memang tidak bisa sama sekali biar kita naikkan. Tidak bisa muncul sedikit pun tanda-tanda ada cahaya. Tapi ini ternyata setelah dinaikkan screen-nya, dia mengeluarkan cahaya atau mengeluarkan raster. Cuman tidak fokus. Serta tampilan OSD-nya atau tampilan menunya kabur atau buram atau tidak fokus, tidak bisa terbaca. Nah, teman-teman, jadi bila teman-teman mempunyai kasus seperti ini, agar supaya betul-betul memperhatikan segala kemungkinan, karena tidak selamanya apa kita prediksi bisa tepat. Jadi jangan dengan jalan mengganti soket CRT baru, maka hasilnya rasternya sudah bagus, tampilan menunya sudah jelas, walaupun soketnya ini tidak sama persis dengan aslinya,
karena ini khusus merek LG yang mempunyai pin kaki 8 atau 71. Yang umum banyak kaki 81 atau 9 kaki atau pin besar, sedangkan ini pin kecil, grid kecil. Kalau yang memakai 9 atau 81 itu grid besar. Jadi saya pakai soket yang TV umum yang dipakai biasa, TV-TV umum yang grid kecil. Namun itu agak sulit, terpaksa kita modifikasi bagaimana caranya menyambungkan soket dengan PCB-nya. Dan di sini juga harus kita hati-hati karena tidak boleh salah dalam penyambungan. Harus KB-nya dengan KB, KR dengan KR, KG dengan KG, filamen atau hater, serta grid 1, grid 2 harus sesuai. Tidak boleh terbalik. Kapan terbalik, itu ada dua kemungkinan, apakah layar bisa rusak ataukah hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sobat-sobat semua, demikianlah pembahasan kita hari ini, pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat saudara-saudara dimanapun berada. Dan bila video saya ini berguna, mohon bantuannya agar di-share dan di-like serta di-subscribe. Demikianlah penyampaian saya dari Mas Pul Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.